Dan setiap orang jelek ada harapan untuk punya masa depan yang baik. Rawahu Anwar Zahid. Saya ulang ya, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang itu ada jeleknya. Dan setiap orang jelek ada harapan untuk mempunyai masa depan yang baik. Sehingga kita nggak boleh suudzon kepada siapapun. Sampai Nabi menyatakan, la ta'jabu bi amril abdi hatta tanzuru kaifa yukhtamu bih. Kamu nggak usah heran dengan kebaikan seseorang, tunggu endingnya kayak apa, lihat akhir hidupnya seperti apa. Kamu jangan pernah menghina kejelekan orang, tunggu endingnya dia seperti apa, tunggu kematiannya seperti apa. Karena ada orang yang mulai kecil dia baik, ahli ibadah, tuwek-tuwek nakal, betik beling matine su'ul khotimah. Mulai kecil baik, dewasanya jadi ustadz, tapi begitu tua murtad. Ada juga orang yang maaf, mulai kecil nakal, remaja nakal, kerja ke luar negeri nakal. Ini orangnya datang ini, datang rambutnya disemir, kupingnya ditendek. Tapi begitu tua dewasa taubatan nasuha, bahkan kebaikannya jauh lebih hebat daripada yang baik mulai kecil. Makanya Rasulullah pesennya kayak gitu, la ta'jabu bi amril abdi hatta tanzuru kaifa yukhtamu bih. Kalau ada orang yang sekarang kelihatannya hebat, nggak usah heran, nggak usah terlalu takjub. Bahasa Jawanya ojo gumun. Pertama, lihat pengaruh dan asarnya seperti apa. Dua, tunggu endingnya kayak apa. Wah, itu Anwar Zahid itu hebat itu. Kalau ceramah di mana-mana jamaahnya beludak. Jangan keburu kaget, jangan keburu heran. Lihat dulu hasil dan asar pengaruh dari majelisnya itu kayak apa. Bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik apa enggak? Berapa manfaat yang didapatkan dari hasil itu? Berikutnya, tunggu dulu endingnya kayak apa, perjuangannya seperti apa, nanti matinya kayak apa. Nah sekarang ada anak kok Masya Allah nakale koyok kayak. Jangan dipandang hina, itu tampilan luarnya seperti itu. Anda nggak lihat kalau dalamnya lebih parah. Maka manusia itu yang dinilai bukan hidupnya tapi matinya, sampai yang diperingati juga kematiannya, namanya peringatan haul. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi ada jaminan awal akhir pasti baik, maka kelahirannya langsung diperingati, namanya maulid Nabi. Nah kalau manusia ditunggu matinya dulu seperti apa. Karena sebaik-baiknya manusia hidup di dunia, kalau matinya mati jelek, ya nggak ada yang mau memperingati haulnya. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan, agar kita menjadi manusia yang baik, benar, serta diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, qaulan wa fi'lan wa takriran, ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah menjadi teladan dalam kehidupan. Nah, petunjuk-petunjuk dari Nabi Muhammad itu menjadi satu aturan yang disebut dengan agama. Yang kita yakini, Islam yang kita peluk adalah
agama yang paling benar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Para jamaah, sekedar untuk menambah wawasan bahwa secara umum agama itu ada dua jenis. Pertama namanya agama samawi, agama langit. Kalau orang daerah saya Bojonegoro menyebutnya revival of religion. Kau usah guyu, aku dhewe gak ngerti artinya kok. Agama langit, agama samawi. Yang kedua, agama ardi, agama bumi. Kalau orang daerah saya mengatakannya natural of religion, the earth of religion. Weh, gak ngerti, gak usah guyu-guyu kayak. Agama samawi atau agama langit itu agama yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai puncaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua agama samawi. Dari semua agama samawi yang ada disempurnakan menjadi agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau agama ardi, agama bumi itu ya kayak, maaf, contohnya Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau di Jepang ada Shinto namanya. Tahu kalau Korea sini apa agamanya saya nggak tahu. Apa? Oh, sodron. Udah. Semua agama punya Tuhan. Kita umat Islam, Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib mengiktikati, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah, diibadahi selain Allah. La ilaha illallah. Nah, saudara kita yang Kristiani itu Tuhannya Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kalau umat Hindu Tuhannya Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Menurut kepercayaan mereka, Brahma itu pencipta, Wisnu itu pemelihara, Siwa itu penghancur, perusak. Kalau umat Buddha ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Tuhan kecilnya Dipayana, Tuhan yang besar Mahayana. Kalau orang Jepang yang agamanya Shinto itu punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomi Kami. Dia punya anak menengok tak antem bisa. Iku nek kok ngapalno suwe kok guru. Nah, Amaterasu Ohomi Kami. Loh, punya anak laki-laki namanya Ninikomi Mikoto. Punya anak perempuan namanya Ninini no Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak lagi namanya Hirohito. Terakhir Ajinomoto. Kayak lo gara-gara kayak lo diomongin tenan-tenan no. Semua agama punya pedoman berupa kitab suci. Kita umat Islam, kitab sucinya Al-Quran. Kalau umat Kristen, kitab sucinya Bible atau Injil yang asli. Itu macam-macam, itu ada perjanjian baru, perjanjian lama, ada Lukas, Barnabas, Matius, Yohanes, macam-macam itu. Kalau umat Hindu, kitab sucinya
Weda. Umat Buddha punya kitab suci Tripitaka. Wong Jepang agama Shinto itu punya kitab suci namanya Nihongi Niski sama Nahonja. Kamu kalau nggak percaya nanya orang Jepang sana. Diomongi kok. Mengguyu pisan kas tak sampluk salon lambemu. Iki aku ngapalno suwe mbok guyu. Kitab sucinya Nihongi Niski sama Nahonja. Dene ngomong ngawur gitu. Tak karepmu. Nah, kita wajib meyakini bahwa Al-Quran kitab suci yang paling benar, paling baik, paling mulia. Nggih? Saking mulianya Al-Quran, apapun dan siapapun yang berkaitan, berhubungan, bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Coba kita pikir, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia. Ayo diulang semuanya, ikut mulia. Yang ikut jawab mulia, saya doakan 2 hari lagi rezekinya lancar, minimal gampang golek utangan. Nah itu yang penting kok. Ada gak amin wong potonganmu tukang utang ngono. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, melalui perut perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Disampaikannya pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Pada satu malam, yang malam itu dinamakan Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Maka siapapun yang membaca, memahami, mengkaji, mendalami, apalagi mengamalkan Al-Quran, pasti akan menjadi orang yang mulia. Betapa sangat mulianya orang-orang yang bersentuhan dengan Al-Quran. Orang yang mengajar Al-Quran adalah orang yang paling mulia. Minimal kita harus rajin membaca. Syukur-syukur ikut program ODOJ, One Day One Juice. Tak kira ngerti kok, tak kira ngerti. Pokoknya sebelah kono ki resek tok. One Day One Juice itu 1 hari 1 jus. Hari ini jus mangga, besok jus apel, besok jus jeruk, besok jus wortel, ngono lho. Itu departemen perbadokan paham lho. Kalau bisa 1 hari 1 jus, berarti 1 bulan khatam sekali, setahun bisa khatam 12 kali. Keren. Kalau nggak bisa ya one day setengah jus. 1 hari setengah jus, itu nanti 1 tahun masih khatam 6 kali. Masih keren. Kalau keberatan, one day seperempat jus, berarti setahun khatam 3 kali, masih mending. Masih keberatan, one day one lembar, 1 hari 1 lembar. Keberatan, mateo boloe kae. Wong Islam model opo? Quran itu pedomannya mau dibaca aja enggak loh. Gadimu yang jemburin-jemburin kayak ngene kok. Wajah yang nggak pernah tersentuh cahaya Quran ini dulu. Ayo gak terima mulia. Majelis ini tetap barokah tanpa kehadiranmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, sapa kepingin omong-omongan ambil Gusti Allah, baca Al-Quran. Coba baca Quran itu kayak omong-omongan sama Tuhan, bercakap-cakap sama Allah. Keren. Wong nang iso omong-omongan karo Gusti Allah, bahaya. Sampeyan sebelah kono lho iso omong-omongan ambek aku wis bahaya lho. Aku mau ketemu Anwar Zahid, tak jak ngobrol suwe mau.
foto bareng mau seneng wisan. Wis dipamer-pamerno keluargane. Desae mesti gempar mesti. Padahal itu baru bisa omong-omongan sama Anwar Zahid. Apalagi sampean bisa omong-omongan sama presiden. Oh gaya. Apalagi ini langsung omong-omongan sama Allah. Nah, orang yang paling sering omong-omongan itu kan berarti orang dekat. Yang paling sering omong-omongan itu pasti orang dekat, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama presiden siapa? Ya orang dekatnya presiden, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Anwar Zahid siapa? Ya orang dekatnya Anwar Zahid, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Allah berarti dia orang dekatnya Allah, orang dalam. Siapa? Orang yang rajin baca Quran, wong jero. Makanya orang yang rajin baca Quran itu besok di akhirat nggak usah bingung-bingung cari alamat surga. Baru bangkit dari alam kubur udah dapat Sherlock. Bahkan dijemput panitia dari surga, dituntun untuk diajak ke surga. Enak, ono sing jemput, ono sing nuntun tekan swarga. Kan sampean nggak pakai pengalaman daerah kono. Nah ini ada yang jemput, ada yang nuntun. Itu orang yang rajin baca Al-Qur'an. Nah harusnya bukan hanya kita baca, tapi kita pelajari. Coba sekedar perbandingan saja ya. Al-Quran itu sumber dari semua ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja itu sumbernya dari Al-Quran. Nah yang punya Quran umat Islam. Harusnya umat Islam ini jadi umat terbaik. Sampai Allah menyatakan kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Siapa? Ya umat Islam harusnya. Tapi kenapa kalah dengan Jepang dari segi teknologi saja? Jepang yang kitab sucinya Nihongi Yimiski dan Nahonja, kita antemi tenan. Serius ini. Loh. Lek aku ngawur bro, mesti keliru ngomongku gak podo karo ngarep mau. Podo kan, sama kan. Ya, ini anjane kupingnya bosok loh. Jepang yang kitab sucinya Nihongi Yimiski sama Nahonja, bener kok. Itu satu ayat pun gak ada yang bicara tentang impact, gak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Murni hubungan sama Tuhannya. Itu di kitab suci Nihongi Yimiski dan Nahonja. Teman tak samplok salam pikirmu, gerjekno kok kono. Satu pun nggak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi teknologinya Jepang kok hebat-hebat. Sementara Al-Quran itu 869 ayat bicara tentang impact. Tapi kenapa kita ketinggalan coba? Maaf, salah satu contoh. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini bicara ibil, onta, berarti ilmu biologi, ilmu perhewanan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bicara sama langit, ini ilmu antropologi, gak kira ngerti ini. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bicara jibal, ini gunung, ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi, ini ilmu geologi. Nah sekarang ada ilmu yang mencakup semua ilmu, namanya Googleologi. Alim banget itu Syekh Google radhiyallahu anhu. Alim banget. Lah anak sekarang itu suruh ngaji Fathul Qorib, Fathul Wahab males. Kitabnya kan Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter sama Nihayatul TikTok itu. Berarti torikohnya torikoh internetiyah. Al-Quran itu 869 ayat bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Harusnya kita penguasa iptek. Tapi kenapa kalah sama Jepang? Di mana kitab sucinya Nihongi Yimiski dan Nahonja.
Itu satu pun nggak ada yang bicara tentang impact. Tapi coba semuanya Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Honda Jepang, Yamaha Jepang, Toyota Jepang. Coba oleh soto Lamongan. Ayo coba pecel Madiun, pempek Palembang, wingko Babat, jenang Kudus, gudeg Jogja. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah. Iya. Sarung. Agama rungokne ngono. Ya kalau di Indonesia sarung saya bagi-bagi. Ya memang saya suka manggil jamaah, kadang anak-anak. Itu saya pengen tahu bagaimana keadaan anak-anak Indonesia, karena mereka adalah masa depan Indonesia. Saya pengen tahu bagaimana keadaan anak-anak umat Islam, karena masa depan Islam juga ada di pundak-pundak mereka. Maka saya panggil ke depan, saya tanya. Ya, subhanallah, ada yang baru 7 tahun udah pinter pidato, ceramahnya pinter, udah hafalan Qur'annya dapat 15 juz. Ada yang umur 12 tahun udah khatam Qur'annya. Tapi yono sing anake FF datang ini bapaknya alit teko, bapaknya alit. Nah itu saya pengen tahu kok. Ya terus kadang-kadang ada juga yang remaja, yang dewasa saya panggil ya biar ceramah itu nggak monoton. Awalnya sih ya dihujat, dilok-lok nih. Wah durasi waktu nentek. Kayak tanya jawab, gak tanya jawab. Kayak interview jamaah ngene dilok nih. Tapi akhirnya buri-buri tiru kabeh wong-wong. Ya kayak metode ceramah gaya bahasa ngawur, gaya bahasa ngilok-ngilok ning wong. Nek bahasa codot, luwak, garangan, begecilik bahasaku ket biyen to wisan. Biyen saya dihujat awal-awal kayak gitu. Akhirnya buri-buri ya karena memang yang paling mudah diterima semua kalangan ya model kayak gitu. Saiki yo do tiru. Lah nek wis terbiasa dengerin ceramahnya Anwar Zahid mulai zaman dulu, nggak kaget, memang kayak gitu cangkemnya Anwar Zahid di ngono iku ket biyen. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang agama itu bisa tegak dengan 3 dimensi. Nah, tolong yang situ fokus konsentrasi ya. Ini materinya agak tinggi. Ya, kalau yang sebelah sini insya Allah nyandak loh. Tapi yang sebelah sana kan ketoro IQ-nya rendah-rendah. Jadi tolong mulai fokus dan konsentrasi. Soalnya kono itu ganteng-ganteng tapi on. Pertama namanya dimensi ritual. Yang kedua, gak ngerti ya nih. Yang kedua dimensi sosial. Yang ketiga dimensi intelektual. Understand? Gaya manusia. Ya, oke. Yang pertama dimensi ritual atau yang disebut ritus religius. Semua agama pasti punya. Di kita Islam ya ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada zikir, ada haji. Itu kan ritus religius. Wong Kristen ya duwe kaya kebaktian, misa dan sebagainya. Ono sing agama liya pakai yoga, pakai semedi, pakai apa ae jenenge. Wong yang bukan agama aja punya kok. Kayak di Jawa itu kan ada kepercayaan semisal Darmo gandul. Ini darmonya harus katut, kalau nggak katut iso jadi gandul-gandul nanti. Itu juga punya ritus-ritus religius, dimensi ritual. Nah, kita
bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini bahkan udah masuk pada wilayah ekstrim ritual. Maksudnya ekstrim ritual itu gini, rungokno sing sebelah kono, gak pati cerdas no. Semua diagamakan. Apa saja itu dihubungkan dengan agama. Itu yang saya maksud ekstrim ritual. Coba enggak, coba. Sampai masjid itu disebut rumah ibadah. Loh, rumah kok ibadah? Peci yang warnanya putih itu disebut peci haji. Padahal nggak pernah ke Mekah. Lah iya, ketu kaji, kopiah kaji, peci kaji. Padahal itu nggak tahu numpak pesawat itu pecinya. Disebut peci haji. Baju yang nutup aurat, busana muslim, busana muslimah. Padahal bajunya nggak pernah mengucapkan syahadat. Loh ya toh? Sampai di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Lah sampean pengen nyontoh monggo gawe tempe iman, onde-onde ikhlas. Tape sabar, getuk naudzubillah min dzalik. Orang kita itu suka kayak gitu. Nanti kalau ada, maaf, pohon cemara katanya pohon Kristen, padahal cemara nggak pernah dibaptis. Nanti kalau kurma katanya pohon Islam. Emang orang Kristen nggak boleh makan kurma? Ada yang over menurut saya. Sampai tanda palang merah di ambulan itu disebut salib gitu. Nah, itu tanda internasional kok salib. Apalagi itu tempatnya bersemayamnya jin-jin kafir, koplak. Ini nyapot jin kok manggon ambulan, jin bingung. Nah, sampai itu pernah yang rame juga di medsos, klepon diharamkan. Greget lah wong klepon itu tombo udun loh. Ini overacting namanya ini. Ya nggak harus kayak gitulah. Ya memang kita itu udah masuk ekstrim ritual. Semua dihubungkan dengan agama. Sampai maaf, bank aja sekarang ada bank syariah. Betul? Ekonomi syariah. Coba saya hotel syariah. Aku khawatir kok suwe-suwe ono prostitusi syariah. Siapa ngomong masuk? Oh, pelanggan nih gitu lah. Nah, ini kelemahannya. Sayang itu hanya sebatas atribut, tapi jauh dari nilai. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga saya sering sampaikan kritikan ya. Di kita itu banyak mauidhah hasanah tapi sangat sedikit uswatun hasanah. Coba acara di kita bangsa Indonesia itu acara apa yang gak ada mauidhah hasanahnya? Hampir semua acara itu ada mauidhah hasanahnya. Semua event, semua majelis ada mauidhah hasanahnya. Ini liburan Cusok aja mauidhah hasanah, keren gak? Coba peringatan Maulid Nabi mauidhah hasanah. Nanti Rojabiyah peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah. Menyongsong Ramadan mauidhah hasanah. Di bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran mauidhah hasanah. Nanti lebaran halal bihalal mauidhah hasanah. Pemberangkatan haji mauidhah hasanah. Pulang syukuran haji mauidhah hasanah. Tahun baru Islam mauidhah hasanah. Semua mauidhah hasanah. Walimatul khitan mauidhah hasanah. Yang dihitan rabi walimatul nikah mauidhah hasanah. Sepasar walimatul arus mauidhah hasanah. Mantene meteng walimatul hamil mauidhah hasanah. Mantene nglairno jenakno anak walimatul tasmiyah mauidhah hasanah. Akikah walimatul akikah mauidhah hasanah. Semua mauidhah hasanah. Dan saya udah pernah diundang acara itu semua. Saya yang belum tinggal satu mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan itu yang nggak pernah saya. Di mana-mana mauidhah hasanah. Tapi maaf, kenapa tidak bisa menjadi sarana turunnya hidayah? Gak mampu merubah kesadaran masyarakat menjadi lebih baik. Sebab cuma mauidhah, bukan uswah. Banyak orang yang pinter ceramah tapi gak pinter jadi uswah. Pinter pidato tapi gak pinter jadi contoh. Kowe guyumu kaya gak enak ono mencep.
kaya sing ngomong ngono lambemu. Banyak yang pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Lo sampeyan saiki lek nderek tukang pidato, tukang ceramah, umbruan. Orang yang pinter pidato, ceramah yang enak, ngomongnya yang enak, gelek ono nang medsos sak pirang-pirang. Tinggal pilih sampean. Kalau hanya sekedar tukang ceramah, tukang pidato. Tapi yang tukang uswatun hasanah sangat minim. Mohon maaf banget. Mulane gak pati ono asare, gak begitu ada pengaruhnya. Wong kadang-kadang ya dibilangin dalam majelis pengajian ini, ayo rukun, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo bersatu padu, kompak, rukun, jangan berpecah belah, tidak rukun. Ya pulang dari pengajian tukaran. Hoi, kadang-kadang pulang dari pengajian itu tukaran karo kancane gegeran perkara utangnya dorong disaur. Janjine liburan susok oleh-oleh bonus teko majikane, mau bayar mau nyaur tiba gak bayar-bayar. Ada nggak yang kayak gitu? Wong itu kok nganggo baju warna apa? Hah? Duduknya di bawah apa di tribun? Di atas. Oh, di tribun berarti kaya berarti. Wala yantab ba'dukum ba'da. Jangan diantara kalian saling menggunjing, ojo ngerasani. Loh, di majelis pengajian ini dibilangin ojo ngerasani. Loh, kiyaine dorong mingkem lho, jamaah ngerasani, gak tanggung-tanggung, sing dirasani kiyaine. Ada nggak yang kayak gitu? Wong itu kok longgo ngisor sama tribun. Dikira aku gak ngerti dirasani. Lho kuwi kan saya temen tahu. Kok malah ngono jare. Oh, lemu sithik jarene. Ya ini subhanallah. Jadi maaf ya, kita itu terlalu banyak konsep tapi miskin praktek. Kita itu kebanyakan trik tapi kurang action. Ngerti pola dijak ngomong ini. Kakean teori kurang amali itu kita. Sorry, kita punya an-nadhafatu minal iman. Wah, itu milik umat Islam, milik kita. Di mana-mana ditulisi an-nadhafatu minal iman. Itu tentang kesucian, tentang kebersihan. Tapi coba kota di seluruh dunia ini yang paling terjaga kebersihannya Tokyo sama Singapura. Salah. Kak, masuk Tokyo sama Singapura yang itu